Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Jennifer Arda Prova dengan NC 1C02115 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan memberikan materi ataupun menjelaskan materi mengenai PPh Pasal 24 dan angsuran PPh Pasal 25, di mana ini merupakan salah satu eh, kewajiban demi memenuhi tugas 9 mata kuliah perpajakan kedua. Oke, apa itu PPh Pasal 24? PPh Pasal 24 atau pajak penghasilan Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayarkan di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Nah, persyaratan administrasi pengkreditan pajak luar negeri itu bagaimana? Seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya, eh, wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Nah, permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yakni laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri. Kemudian yang ketiga itu dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah, demi meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka penghasilan yang diterima di luar negeri biasanya dikreditkan terhadap pajak terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Lalu, apakah PPh Pasal 24 dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia? Jawabannya tentu saja bisa. Akan tetapi, pengenaan pajaknya harus dalam tahun yang sama. Selain itu, besarnya kredit pajak yang dapat dikreditkan sama dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Oke, eh, kemudian ada mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Itu mekanismenya itu ada sekitar 11, dan itu bisa teman-teman perhatikan pada layar Zoom saya hari ini. Ini ada yang ke-6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, yang terakhir itu adalah jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Nah, mekanisme perhitungan PPh Pasal 24. Kita ambil contoh, misalkan PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar, yes, dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri itu sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35%. Penghasilan dalam negeri ditambah dengan penghasilan di luar negeri. Nah, total PPh yang terutang adalah 25% dikali dengan 35 miliar, di mana hasilnya adalah 8 miliar 750 juta. PPh maksimum yang dapat dikreditkan itu adalah di mana penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikalikan dengan total PPh terutang. Oke, kita masukkan angkanya. 10 miliar dibagi 35 miliar, kemudian dikalikan dengan 8 miliar 750 juta rupiah, sehingga mendapatkanlah hasil yaitu 2 miliar 500 juta rupiah. Jadi, PPh terutang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta ribu rupiah. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 25, kalau tadi itu adalah pasal 24, nah, ini adalah 25, sebagaimana yang diatur di dalam PMK nomor 99 garis miring PMK titik 03
garis miring 2018 bahwasannya bagi wajib pajak yang telah melewati jangka waktu tertentu, PP nomor 23 tahun 2018 kemudian memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan atau tarif pasal 17. Maka besarnya angsuran PPh 25 untuk tahun pajak pertama WP diberlakukan seperti wajib pajak baru. Nah, diatur dalam PMK nomor 215 garis miring PMK titik 03 garis miring 2018 bahwa angsuran pajak PPh pasal 25 tidak berlaku bagi wajib pajak baru atau nihil, sehingga tidak ada angsuran PPh 25 pada tahun pertama setelah memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan atau tarif pasal 17 tadi. Adapun wajib pajak yang ingin mengangsur PPh 25 pada tahun pertama setelah memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan, tarif pasal 17 dengan cara yang pertama itu ada penghasilan neto sebulan yang disetahunkan. Kemudian kita kalikan dengan tarif ketentuan dan dibagi dengan 1 tahun atau 12 bulan. Demikian materi mengenai PPh pasal 24 dan 25. Apabila materi saya terlalu singkat, teman-teman bisa mencari ulasannya dari berbagai sumber dan jurnal yang ada disediakan di dunia pergugalan ataupun Google Scholar ataupun melalui berdasarkan referensi dari buku. Saya Jennifer Ada Kurniawan Rova, mohon pamit undur diri. Selamat pagi.